Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalam kalamullahi jalla wa ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosannya para khatib untuk mewasiatkan kepada kita seluruhnya untuk selalu senantiasa untuk memperbaharui, meningkatkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah sebab masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah tolak ukur kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah sebab diampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bukan tolak ukurnya ketakwaan, bukan tolak ukurnya kemuliaan itu adalah orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Dan bukan pula kemuliaan itu diberikan kepada orang yang memiliki jabatan. Dan tidak pula kemuliaan itu diberikan kepada orang yang didengar ucapannya di khalayak ramai. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebab penciptaan jin dan manusia itu sebenarnya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi kaum muslimin, Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya. Apa pemahaman terhadap ayat tersebut? Apakah kita harus terus menetap di masjid untuk melakukan sholat, ruku, sujud, terus menerus seperti itu? Tidak. Akan tetapi bagaimana
aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan kita yang Allah berikan 24 jam kepada kita, itu bisa ternilai, dianggap ibadah. Dan kita mendapatkan pahala dari kegiatan tersebut. Contoh, kita bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anak kita. Itu adalah ibadah. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mendapatkan pahala darinya. Begitu juga kalau semisalnya kita tidur dalam rangka meniatkan ibadah agar supaya ba'da maghrib kita tidak mengantuk ketika mendengarkan para ustadz kita. Itu ternilai ibadah. Karena hal tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kuat, mata kita terang untuk mendengarkan ta'lim, itu adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah. Karena kita harus tahu ibadah itu apa. Ibadah itu apa? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-ibadah kullu ismin jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal al-batinati wal zahirati. Berkata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, ibadah itu setiap nama yang mencakup apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya dan meridhoinya. Baik dari ucapan-ucapan, amalan-amalan, baik yang zahir maupun batin. Jadi harus kita pahami, kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi untuk kita? Apa? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Syarah Thalathatul Usul. Dia mengatakan kullu musakharin li bani Adam min ajli ay yasta'inu bihi ala ma khalaqu min ajli wa huwa ibadatullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini untuk kita. Untuk apa? Kata beliau, agar supaya kita terbantu dengannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit dan bumi ini hanya sekadar untuk menolong kita saja, untuk supaya kita beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Jadi kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pahamilah perkara ini, karena perkara ini adalah perkara yang sangat penting agar kita tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa. Naam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kaitkanlah hati kita untuk kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Karena kehidupan dunia, kita menjalani kehidupan dunia ini sangat sebentar. Hanya sangat-sangat sebentar. Nabi yang mengatakan ini, Nabi SAW yang mulia mengatakan hal demikian. Sangat sebentar kehidupan kita di dunia ini. A'maru ummati baina sittina wa sab'in wa aqalluha man yazuzu dalik. Umur umatku ini kisaran hanya 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit di antara mereka yang melewati dari umur tersebut. Ada memang umur 100 tahun, 90 tahun. Ada tapi tidak banyak. Ketika kita menjumpai orang yang berumur 100 tahun, pasti kita kaget. Oh, 100 tahun. Karena sesuatu yang jarang ditemukan. Nabi SAW yang mengatakan hal ini. Umur kita sebentar. Jadi bersabarlah. Bersabarlah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita
renungkan dan bayangkan kehidupan dunia ini dengan kehidupan alam barzakh, alam kuburan. Itu tidak ada apa-apanya kehidupan di dunia ini. Bayangkan, orang yang telah meninggal dari zaman Nabi Adam sampai di masa kita ini belum dibangkit-bangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu lamanya. Kita ukur saja dari masa kita sampai ke masa Nabi SAW itu 1446 tahun. Lama sekali. Kita di dunia 60 sampai 70 tahun saja. Jadi bersabar. Bersabarlah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Orang-orang yang menyesal. Yang di mana hari tidak ada lagi yang namanya penyesalan. Tidak ada lagi yang namanya penyesalan. Yang ada adalah nikmat atau adab. Nikmat bagi orang yang mukmin, beriman kepada Allah. Nikmat bagi orang yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Nikmat bagi orang-orang yang ketika mendengar qala Allah wa qala Rasul, dia taat kepada Allah. Dia mendengarkan, dia terima, dia tunduk terhadap apa yang diucapkan hal tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi kelak nanti. Jelaskan dari hadis Nabi SAW dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib tentang kisah fitnah kubur. Berkata Nabi SAW, fa yunadi munadin minas sama an sadaqa abdi fa afrishu minal jannah wa albisu minal jannah waftahu lahu baban minal jannah fayatihi min rihiha wa tibiha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku itu telah benar. Kemudian nikmat yang pertama Allah sebutkan ketika orang-orang beriman dikatakan telah benar. Yang pertama adalah bentangkanlah kepadanya surga. Yang kedua, pakaikanlah dia dari pakaian-pakaian surga. Yang ketiga, bukakanlah pintu kepadanya pintu surga. Yang keempat, akan datang kepadanya aroma surga, ya, dan tibiha, dan rasa harum surga itu, ya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basrihi. Ini yang paling sangat-sangat yang harus kita mendapatkannya, yaitu diluaskan kuburannya. Antum tahu sebesar seluas mana kuburan yang Allah Subhanahu wa taala melapangkannya, yaitu madda basarihi. Sejauh mata dia memandang, insyaallah. Sejauh mata dia memandang. Kuburan sejauh mata dia memandang. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang yang tidak mau taat kepada Allah, ketika dikatakan kepadanya qala Allah wa qala Rasul, dia tidak mau taat kepada Allah. Maka fa'afrisuhu minan nar. Waftahu lahu baban minan nar. Fayatihi ya min harriha wa samumiha wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya, bentangkan kepada mereka neraka. Kemudian bukakan pintu neraka kepada mereka.
Yang ketiga, akan datang kepada mereka aroma atau hawa panas api neraka. Yang keempat, akan datang kepada mereka asap yang beracun. Yang kelima, akan disempitkan kuburan mereka sampai tulang rusuk mereka itu bersilang. Sebelum kita menjadi orang-orang yang menyesal seperti mereka, hendaknya kita memperbaharui diri kita dari sekarang. Karena penyesalan itu selama kita masih hidup. Karena penyesalan datangnya terlambat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an di surah Al-Munafiqin ayat 10 sampai 11. Orang-orang yang tidak mau berinfak, orang-orang yang tidak mau beramal soleh, apa yang mereka katakan? Dalam bentuk penyesalan mereka. Tapi tidak ada lagi penyesalan. Fayaqula ya Rabbi. Fayaqula ya Rabbi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Walaupun hanya sebentar saja. Niscaya aku akan bersedekah, melakukan amalan-amalan soleh, dan aku akan termasuk orang-orang yang melakukan amalan soleh. Maka harus diperhatikan kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hal tersebut adalah hal yang sangat penting. Kemudian kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kami menyampaikan penyampaian ini, menyampaikan dakwah seperti ini dikarenakan kami ini mempunyai rasa cinta, mempunyai rasa kasih sayang, mempunyai rasa kasih sayang kepada kaum muslimin sekalian. Karena ini adalah bentuk pengamalan kami terhadap hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan sempurna keimanan kalian itu sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kami cinta terhadap perkara ini. Seharusnya juga kecintaan ini yang kami rasakan ini harus ada pada kita, kalian semuanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu kadar dirinya. Orang yang bisa mengkontrafiksi dirinya. Dia beramal untuk setelah kematiannya. Qulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Jadilah orang-orang yang sukses. Jadilah orang-orang yang sukses. Kesuksesan yang sesungguhnya. Kesuksesan yang sesungguhnya yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah orang yang ketika dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu kesuksesan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, itu adalah kesuksesan yang sebenarnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan kesuksesan yang sebenarnya. Bukan kesuksesan itu di dunia menjadi pejabat, ya. Ini harus kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi kecuali
4 sifat yang harus dimiliki seseorang tersebut, maka dia tidak akan menjadi merugi. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Yang kedua, beramal soleh, yaitu tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya. Bagaimana kegiatan-kegiatan kita 24 jam yang Allah berikan kepada kita itu ternilai ibadah. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Itu berdakwah. Kita saling menasihati. Kemudian keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Untuk bersabar sebentar dunianya. Sebentar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahyati minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.